Yang terakhir di sini adalah impact ke kampus ya. Kampus di sini sebagai sivitas akademika tentu saja akan mempunyai standar yang akan diikuti oleh teman-teman yang lain, instansi-instansi yang lain. Dan di sini salah satu inventor dan sudah hadir Dr. Tribaskoro Tunggul Satoto, MSc PhD, yang beliau akan bercerita kepada kita tentang alat cuci tangan dan pengering tanpa sentuh, dan juga FKKMK UGM dan UGM sendiri sudah ada Health Promoting University. Sehingga kepada Dr. Tribaskoro, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di chat box teman-teman semua, para hadirin semua, dengan menuliskan nama, instansi, pertanyaan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Dr. Tribaskoro akan memberikan materi secara daring. Kepada Dr. Tribaskoro, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah bisa diakses dokter untuk PowerPoint-nya. Monggo untuk cek sound dokter. Kalau ekonomi biasanya pakai cek, kalau perlu cash. Nah, belum sudah terdengar. Monggo, sampun terdengar dokter, terima kasih. Terus presentasinya juga terdengar juga nih. Sudah terlihat juga ya. Sampun dok, sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih Pak Arfi. Sebetulnya saya ini ya tidak begitu canggih-canggih banget, inovatif banget, tetapi ya ikut mengabdi dan berbakti kepada negeri. Jadi ingin menunjukkan bahwa kita juga ikut preventif terhadap COVID ini. Sebetulnya air itu bisa preventif terhadap macam-macam, kolera tadi itu Pak. Baik, yang terhormat Prof. Ali Gufron, Prof. Ova, dan Pak Yodi, dan Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Kami mau mempresentasikan Smartizer, alat cuci tangan sirkuler, tangan sentuh untuk mencegah COVID-19 ya. Jadi tanpa sentuhan. Ini saya buat dengan tim, sebetulnya saya sendiri juga nggak begitu ahli juga. Kemudian, kok nggak mau naik? Ini. Ini alat cuci, latar belakangnya saya nggak membuat ini sebetulnya, terus terang saja, sebetulnya pertama kali kami mengajukan proposal mengenai tinggi, tapi waktu diumumkan baru belum sampai 1 bulan, diumumkan juga semua penelitian harus berubah ke COVID. Wah, ini harus putar kepala bagaimana cara untuk bisa menyiasati supaya bisa COVID. Dari riset BRIN ini yang minta untuk supaya diubah ke COVID semua. Akhirnya kami membuat alat cuci tangan. Ini latar belakangnya ya cuci tangan sebagai wajib anjuran pemerintah. Kemudian alat cuci tangan yang sudah ada selama ini kan permanen. Dan perlu pipa, perlu biaya instalasi. Dan penggunaan airnya juga relatif boros. Sehingga roh yang kami dapatkan, kalau kok langsung berubah doang. Nah, kalau kita hitung-hitung berapa toh air yang dibutuhkan untuk orang itu mencuci tangan, itu kalau minimal 0,5 liter aja setiap orang untuk mencuci tangan satu kali, padahal kita kan dianjurkan cuci tangan berulang-ulang kali. Kita hitung aja 10 kali per hari per orang. Kemudian ada 270 juta penduduk, taruhlah kita hitung 250 juta penduduk yang cuci tangan. Itu membutuhkan air sekitar 1.250.000 meter kubik. Jadi banyak sekali air yang dibutuhkan per harinya itu. Sehingga kalau itu berlangganan PDAM itu kan harganya sekitar 5.500 per meter kubik.
Jadi kalau biaya cuci tangan per harinya itu sekitar 6.850.000.000 itu. Belum termasuk nanti sabun atau lap atau tisu atau apa itu, atau membuat instalasi untuk airnya. Nah, maka muncullah pikiran seperti ini. Nah, karena kita cari solusi, dibutuhkan alat cuci tangan yang hemat air, dapat dipindah-pindah tanpa instalasi pipa air dan pembuangan air. Jadi tidak reject. Saya pernah ke bank, suatu bank udah cuci airnya antri, kemudian air reject di mana-mana. Nah ini sehingga keluar pemikiran seperti ini. Kita melihat datangnya air PDAM itu kan dari air yang bersih. Didistribusikan di seluruh kota, kemudian kita baru bisa cuci tangan. Nah, alat dan kondisi yang besar seperti ini kita buat simple. Nah, kita buat simple seperti ini. Tapi kalau dibuat tong, dibuat drum-drum di dalam hotel kan tidak pantas. Maka disimpelkan lagi menjadi bentuk seperti ini. Jadi saya dibantu Mas Roni dari unit produksi FKKMK ini. Mas Roni kan, Mas, kalau saya tadinya hanya memberikan bentuk coretan-coretan, itu bisa enggak coretan-coretan yang besar tadi itu. Nah, kemudian sama Mas Roni dibuat seperti ini. Kecil sekali, jadi dibuat yang PDAM tempat instalasi air besar sekali, dibuat instalasi seperti kecil seperti ini. Jadi ada wastafelnya, ada tempat sabunnya, ada tempat pengeringnya, dan ada untuk mensterilkan air. Di sini ada UV. Ini idenya juga munculnya kita lihat kalau kita melihat perusahaan isi ulang aqua itu loh. Isi ulang aqua itu kan juga banyak UV ya. Ini kita juga gunakan UV ini sehingga diharapkan air yang dari dalam ini terdesinfeksi. Ya. Nah, kebaruan dari riset inovasi ini adalah beri nama Smartizer. Nah, Smartizer ini alat cuci tangan sirkuler yang dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan tempat sehingga dapat digunakan di berbagai layanan umum seperti di airport, pasar, rumah sakit, perkantoran, bank, dan hotel. Karena besarnya hanya sekitar seperti kulkas yang 2 pintu itu. Jadi kulkas yang 2 pintu, kemudian Smartizer ini tanpa instalasi pipa air, jadi tanpa harus nyambung-nyambung. Kalau kita lihat di fakultas itu kan banyak sekali sekarang pipa-pipa, buangannya langsung di tanah, juga nggak apa-apa juga untuk nyeburkan. Nah, kemudian mampu memfiltrasi dan mensterilisasi air secara sirkuler. Kemudian Smartizer ini dilengkapi dengan deteksi air, aliran air, sabun, dan sistem pengering secara otomatis. Jadi tanpa menyentuh apapun. Jadi ketika kita masukkan tangan, kemudian air mengalir sendiri, kemudian sabunnya juga tinggal nanti keluar sendiri, itu pakai sensor-sensor gitu, dan nanti dikeringkan juga gitu. Dan ini akan kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Nah, ini cuci, airnya, sabunnya keluar sendiri. Ya, airnya juga keluar sendiri, kita tanpa menyentuh keran sedikit pun. Jadi tidak ada kontaminasi antara orang dan orang. Nah, kemudian dikeringkan. Nah, ini semuanya secara otomatis. Kita mungkin besok mengembangkan lagi, ini baru produk pertama, ini baru diuji coba. Mengembangkan lagi justru semuanya masuk, tangannya tinggal masuk kayak orang membuat coffee maker itu loh. Jadi coffee maker itu kan tinggal ambil gelasnya, terus nanti keluar kopi dan gula, kemudian keluar air panasnya gitu. Ini juga itu mungkin malah kalau beruntung lagi ditambahi ATM di situ, jadi setiap kali sebelum cuci tangan dapat uang duluan, wah itu nanti orang cuci tangan semuanya. Baik. Nah, bisa dibayangkan toh Bapak Ibu, kalau di daerah kering yang airnya aja pas-pasan, dibagi kemudian dipakai untuk cuci tangan
seluruh keluarga 10 kali, yang setiap orang kira-kira membutuhkan 5 liter per orang. Nah itu kan akan membutuhkan air banyak sekali. Nah, ini mahasiswa ini, saya ngajak mahasiswa dahsyat sekali, mereka memikirkan seperti ini. Jadi di lapangan mereka memikirkan bahwa yang disaring-saring tadi itu dimasukkan di dalam satu tong. Nah, dalam satu tong ini mahasiswa KKN ini memang brilian sekali dan sangat dahsyat ya. Ini bagus sekali, dia juga tanpa menyentuh keran, karena diinjak, mungkin Bapak Ibu sering lihat sekarang di toko-toko juga, diinjak, dia ngunjak, mau nginjak, mengeluarkan air, mengeluarkan sabun, kemudian tetapi tidak menggunakan tenaga listrik, dia menggunakan tenaga surya. Wah, ini brilian sekali. Dan hebatnya lagi, air ini yang tertampung ini bisa diperpanjang lagi, bisa diberi tong-tong lagi, bisa untuk menanam kangkung, bisa untuk melihara lele. Jadi kalau ditempatkan di daerah kering, ini sangat bermanfaat sekali. Taruhlah di suatu SD di daerah terpencil dan kering, kemudian di puskesmas, kelurahan. Nah ini dia meletakkan ini di kelurahan di Klaten. Jadi sudah jadi, kemudian diresmikan. Nah ini mahasiswa penciptanya dan ini pembimbingnya. Jadi mahasiswanya dahsyat, mungkin pembimbingnya lebih dahsyat lagi. Nah ini saat diresmikan, jadi disiarkan di UGM juga bahwa mahasiswa KKN membuat alat ini. Nah, semua alat-alat itu kita coba kita daftarkan ke hak intelektualitas dulu, HAKI. Di HAKI untuk mendapatkan paten juga. Terus kemudian tapi yang kita rasakan itu seperti tadi yang dialami mungkin Pak Tribuo juga, Mas dari anestesi tadi juga, itu adalah what next-nya itu loh. What next-nya itu kalau kita seluruhnya yang HANGABI, kita yang mengerjakan semuanya, kita akan kesulitan di sini nih. Jadi akan kesulitan, sehingga kita membutuhkan bantuan, sebetulnya juga bukan bantuan, kerjasama. Jadi ada tugasnya sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau orang sudah kita sudah membuat seperti ini, sudah membuat prototipe. Kalau kita membuat prototipe, dulu pernah saya membuat prototipe mengenai alat gamma kuras, alat penyedot jentik itu. Ini sampai 13 tahun ya bentuknya tetap ini. Jadi mau kita itu sebetulnya setelah begini ini ada desain produk ya diserahkan ke sana. Kita udah nggak mikir lagi, tapi yang sekarang terjadi itu seperti ujian. Jadi kita nanyakan ke desain produk, terus nanti dikembalikan lagi ke kita, mintanya gini. Waduh, nah ini yang kadang-kadang kita, jadi diharapkan ada estafet itu sudah langsung menerima itu, membuat sesuai dengan kompetensi mereka. Jadi seperti waktu pertama kali mendesain kan saya juga hanya gambar-gambar di kertas saja. Dr. Tri, kemudian waktunya 3 menit lagi, J. Oh, J. Akhirnya itu jadi pembelajaran yang kita inginkan dari hasil ini. Halo. Nggak bisa turun nih. Pembelajarannya. Wah, ini slide terakhir. Nggak keluar nih. Nah, pembelajaran yang, malah keluar banyak banget. Pembelajaran yang, jadi produk yang dapat terrealisasi itu di pasaran itu bila ada kesinambungan estafet. Jadi seperti ini kan udah membuat, udah menjadi produk, menjadi bentuk prototipe, tapi terus mau diproduksi, siapa yang produksi, caranya bagaimana, itu mungkin perlu ada kesinambungan. Kemudian pembagian tugas ini dari hulu ke hilir ini dengan tepat waktu, jadi ada timeline-nya. Dan yang paling menjadi kunci itu adalah kerjasama. Ternyata yang terakhir ini saya membuat di fasilitasi Pak Mustafa, ada kerjasama dengan, itu masukannya banyak sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kami pada PKM Ristek BRIN, kemudian Pak Mustafa, Mas Adi, Mas Roni, juga Pak Agung dari ADMI,
Mas Petrus dari YTMI, kemudian Nur Alvira Unrio, dan Mopa Mubarak dari Holaliu, Universitas Al-Uliu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur sangat, Dr. Tribaskoro.